Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai rekan-rekan Lab Neuroedu, Merdeka! Ya, kami semua ucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, kalimat motivasi ini untuk kita semua dalam mengisi kemerdekaan. Rekan-rekan, seru sekali ya kegiatan hari ini ya. Ada yang upacara, betul. Ada yang dampingin anak-anak ikut lomba hari ini ya. Ya, pasti banyak sekali keseruan, keceriaan yang didapatkan di momen spesial. Tentu saja, Neuro Edu Talk juga menghadirkan yang spesial, yaitu untuk di Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, topik yang menarik, generasi merdeka, kecerdasan perilaku sosial. Ya, pada kesempatan hari ini, Neuro Edu Talk hadir dipersembahkan oleh Yayasan Andara Talipantea bekerja sama dengan Universitas Pancasakti Bekasi. Didukung oleh Vigor, Transfigure Your Action, dan Perdosi Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Rekan-rekan, Neuro Edu Talk hadir setiap pekannya dengan selalu memberikan topik yang menarik dan juga narasumber hebat. Saya Kevi yang akan membersamai Anda dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kita sudah siap-siap nih di depan gawai Anda semua, nah sekarang saya tanya, apakah sudah follow atau subscribe channel YouTube-nya Lab Neuro Edu? Oke, udah. Lonceng notifikasi juga udah ya? Mantap. Baiklah, sekarang kita hadirkan Neuro Edu Talk di hari spesial ini, yaitu Generasi Merdeka, Kecerdasan Perilaku Sosial. Rekan-rekan Lab Neuro Edu, anak usia dini merupakan generasi penerus bangsa ini. Bangsa yang tangguh, memiliki kecerdasan atau perilaku sosial yang baik. Bagaimana memupuknya dari usia dini? Mari kita simak Bunda Rita Zubaidah MPDI selaku dosen STAI Mambaul Ulum Jambi. Terima kasih Mbak Kevi. Alhamdulillah, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Bu Rita Zubaida. Saya dosen di STAI Mambaul Ulum. Terima kasih juga atas kesempatan saya memberikan materi ini. Ya, di mana kegiatan ini bekerja sama antara Yayasan Andara Talipantea, Perdosi, Persatuan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, dan Lab Neuro Edu Universitas Pancasakti. Tema kita hari ini adalah generasi merdeka kecerdasan perilaku sosial. Ya, luar biasa ya Mbak materinya, karena ini adalah emosi anak. Jadi emosi merupakan penilaian cepat pribadi memaknai situasi yang mempersiapkan manusia untuk bertindak. Singkatnya, respon terhadap kejadian yang menimpa diri. Menurut psikolog Paul Ekman, manusia memiliki 6 emosi dasar, yaitu terkejut, takut, marah, senang, jijik, dan sedih. Berbagai ekspresi emosi ini bersifat universal dalam manusia. Biasanya anak-anak PAUD itu di awal sekolah itu biasanya mereka ini Mbak agak terkejut, pindah antara rumah dan sekolah. Biasanya apalagi biasanya di sentra bahan alam itu mereka jijik pegang pasir seperti itu. Di dalam otak kita terdapat sistem limbik yang pusat pengaturan emosi, memori, dan perilaku seseorang. Sistem limbik terdiri dari sejumlah bagian yang memiliki fungsi berbeda. Ada hipotalamus, hipokampus, dan amigdala. Saat mengalami peristiwa tertentu, sistem limbik akan mengirim sinyal menuju 3 bagian tadi. Sinyal tersebut diproses dan membuat kita bereaksi secara spontan. Sistem limbik juga mempengaruhi respon fisiologis, di mana ciri-ciri tubuh seperti kulit pucat,
keringat dingin, atau jantung yang berdebar-debar. Otak memiliki struktur yang sudah siap sejak anak dilahirkan. Pada bagian processing emosi, sehingga emosi merupakan perangkat pertama yang bekerja di otak untuk merespon stimulus. Setiap anak memiliki tahap perkembangan emosi yang berbeda-beda. Ini tergantung dengan usianya yang semakin hari ikut menentukan perkembangan emosionalnya dan respon lingkungan sekitarnya. Pada rentang usia 2-3 tahun, perkembangan emosi anak biasanya cukup dinamis dan belum stabil. Perubahan emosi terjadi dengan cepat. Pada fase ini, anak juga harus distimulus dengan baik agar untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Rasa penasaran anak juga akan meningkat cukup tajam di usia 2 tahun. Pendampingan orang tua sangat penting pada fase ini. Jadi, meski anak sedang ingin mencoba banyak hal sendiri, tetap temani anak untuk memberinya bantuan agar perkembangan emosinya tetap terpantau. Ananda mulai mampu menguasai ragam kegiatan yang melemaskan otot-otot pada tubuhnya. Dengan begitu, mereka sudah lebih mampu menguasai anggota pada tubuhnya. Ananda sudah bisa menyebut nama teman, memakai dan melepaskan pakaian sendiri. Selain itu, usia 2 tahun adalah masa-masa ketika anak mulai belajar untuk mandiri. Melakukan hal sendiri yang berhubungan dengan perkembangan emosionalnya. Lingkungan sangat berperan dan memberi kepercayaan padanya. Emosi itu dinamis karena diwarnai oleh rangsangan pengalaman sensori. Pengalaman sensorinya misal sensori visual dan auditori. Jika tidak mengejutkan pengalaman visualnya secara dramatis, tidak merespon auditorinya secara dramatis, maka semestinya letupan emosi pada Ananda akan biasa saja. Misalnya, pengalaman sensori taktil tersentuh benda panas, sehingga berakibat nyeri. Emosinya akan merespon. Rasa terkejutnya itu akan berkembang dengan stimulus lanjutannya. Jadi, kalau anak mendapatkan respon dramatis, dilanjutkan dengan suasana dramatis dari orang sekitarnya, maka emosi anak akan berkembang ke arah yang dijalani oleh orang sekitarnya. Contoh praktis, jika tersentuh benda panas, orang dewasa akan mengatakan, nggak enak ya, nggak nyaman. Coba deh ibu tolong. Sekarang ibu tiup ya. Sekarang ibu akan obati. Rasanya akan cis-cis sedikit. Maka anak itu akan menerima respon tersebut dan processing emosi di otaknya bergerak tidak roller coaster. Berbeda dengan orang dewasa yang merespon dengan panik, berjuang menghibur tapi rasa tidak diperbaiki. Maka akan muncul respon yang menuju pada kondisi yang bisa diidentifikasi dengan cemas dan takut. Rantai peristiwa dari sensorik emosi itu mempengaruhi memori emosi selanjutnya. Orang tua, guru dapat menstimulasi Ananda mengekspresikan emosinya dengan berbahasa. Misalnya dengan menerjemahkan mimik dan ekspresi wajahnya dengan menggunakan bahasa verbal. Meskipun di usia ini anak belum dapat menggunakan ekspresi emosinya untuk menunjukkan emosi dan perasaan dalam diri mereka, kita bisa melihat melalui ekspresi wajahnya. Mulai mengajarkan anak menggunakan bahasa tubuh untuk memperlihatkan benda atau kegiatan harian yang ada di sekitarnya. Dengan begitu, anak akan lebih bisa mengekspresikan diri mereka ketika menginginkan sesuatu atau tak suka akan suatu hal. Misalnya, ketika anak menangis, menunjuk pada botol susu. Beritahu ke anak, jika ia menginginkan susu, ajarkan anak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ini juga sangat mempengaruhi anak dalam melatihnya untuk mulai berbicara. Permainan yang dapat merangsang tumbuh kembangnya seperti menyusun balok atau puzzle, bermain peran, serta permainan lain yang membuat anak dapat dengan mudah mengekspresikan dirinya. Dengan bermain bersama, maka orang tua atau guru akan lebih memahami dirinya ketika ia berekspresi. Selanjutnya, ajak anak untuk memecahkan masalah bersama. Biasanya mereka akan kesal atau marah saat mereka kesulitan dan tidak tahu cara mengatasinya.
Di saat anak berekspresi marah atau mengamuk sekalipun, bimbing anak dengan mengajaknya mengenali sumber masalah, lalu memecahkannya bersama-sama. Misalnya, saat ia merasa kesal karena mainannya tidak bunyi, ajarkan padanya bagaimana cara mengoperasikan mainan tersebut. Orang tua atau guru juga perlu mengajarkan tentang perbedaan perilaku baik dan buruk, serta seperti apa batasannya. Misalnya, ketika ia marah, ia boleh saja mengekspresikan dirinya dengan menangis atau berteriak, tetapi beritahu bahwa ia tidak boleh memukul orang lain, karena akan membuat orang lain kesakitan karena pukulannya. Seiring bertambahnya usia, perkembangan emosionalnya pun akan semakin terlihat baik, dan kemampuannya pun ikut bertambah. Diharapkan anak dapat lebih bisa mengontrol emosi dan mengekspresikan dirinya. Demikianlah materi saya, Mbak Kevi. Lab Neuroedu merupakan laboratorium dengan pendekatan neuroscience pendidikan. Apa dan bagaimana Lab Neuroedu Universitas Pancasakti? Mari kita simak Chandra Apriansyah, MPD, perwakilan dari Lab Neuroedu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami akan sharing tentang Lab Neuroedu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Kevi tentang bagaimana Lab Neuroedu. Baik, kami ingin sharing ya, Bapak Ibu dimanapun engkau berada, ataupun teman-teman mahasiswa, penggiat PAUD, praktisi PAUD, bahwa di Universitas Pancasakti Bekasi ada lab yang satu-satunya di Indonesia, yaitu Laboratorium Neuroedu, di mana lab ini baru saja kita launching ya sekitar 1 bulan yang lalu, di mana lab ini nanti banyak sekali manfaatnya untuk para penggiat PAUD ya, para anak Indonesia khususnya, dan juga para guru pendidikan anak usia dini, dan banyak sekali stakeholder yang bisa memanfaatkan Lab Neuroedu ini. Nah, kegiatan utama yang dilakukan ataupun aktivitas yang digunakan untuk Lab Neuroedu ini banyak sekali ya, tapi ada tiga komponen besarannya. Yang pertama itu adalah suatu wadah ataupun suatu tempat untuk praktikum para mahasiswa. Nah, mahasiswa apa saja? Yaitu mahasiswa S1, S2, bahkan S3, ya, jurusan pendidikan anak usia dini, bahkan untuk jurusan yang lain juga bisa menggunakan Lab Neuroedu ini. Nah, untuk wadah tadi ya, saya sampaikan wadah ataupun tempat untuk praktikum mahasiswa, apa saja sih yang dilakukan? Ya, nanti para mahasiswa bisa mengambil data tentang profil perkembangan kematangan fungsi otak anak. Nah, keren banget nih teman-teman semuanya. Ya, Bapak Ibu ya, dimanapun engkau berada, bahwa praktikum mahasiswa ini bisa mengambil data tentang bagaimana perkembangan otak anak. Nah, kemudian selain praktikum, aktivitas ataupun kegiatan utama dari lab ini itu adalah penelitian. Nah, penelitian yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, para dosen, para praktisi, atau para peneliti. Ya, para peneliti yang mana berkecimpung tentang anak usia dini ya, tentang neuroscience itu sendiri,
atau ilmu yang lain seperti psikologi, bimbingan counseling dan seterusnya. Jadi kegiatan yang kedua yang dilakukan ataupun yang digunakan dalam lab ini itu adalah digunakan untuk apa namanya penelitian ya, penelitian mahasiswa, para dosen, para praktisi atau peneliti yang lain seperti itu. Nah, kemudian teman-teman semuanya, ayah bunda, para praktisi PAUD, selain tadi ada praktikum mahasiswa, ada penelitian. Nah, lab ini juga bisa digunakan untuk melakukan yang namanya pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat di mana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya perkembangan dan pertumbuhan anak, khususnya di perkembangan otak anak. Nah, di mana perkembangan otak inilah yang akan kita kampanyekan kepada masyarakat supaya masyarakat aware ataupun masyarakat itu peduli bagaimana pentingnya perkembangan otak anak. Kenapa? Karena yang menjalankan semua aktivitas ya, yang menjalankan semua perkembangan anak itu adalah motornya itu adalah otak. Ya, motornya otak. Kalau misalnya kita ibaratkan itu adalah sebuah apa namanya komputer ataupun personal komputer atau laptop, bahwa otak ini itu adalah prosesornya seperti itu yang paling penting gitu ya. Kalau misalnya kita nggak aware dengan perkembangan otak anak, maka kita akan kehilangan banyak sekali perkembangan-perkembangan yang lain, sehingga kita nggak ngeh kalau misalnya anak kita itu mengalami yang namanya hambatan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kegiatan kita yang ketiga di lab ini itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian layanan-layanan yang kita lakukan untuk pengabdian masyarakat ini apa saja? Yang pertama itu ada layanan secara daring ya untuk aktivitas nyara edu ya, khususnya untuk misalnya kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada para praktisi, kepada para guru, atau kepada masyarakat umum yang lainnya, dan kepada dosen. Yang kedua, layanan eh, kerjasama ya dengan stakeholder dunia pendidikan ya, bahkan bukan hanya dunia pendidikan juga, tetapi kita apa namanya melakukan kerjasama ke stakeholder yang lain ya. Misalnya ada Perdosi ya, yaitu Persatuan Dokter Syaraf Indonesia. Luar biasa sekali kan kita kerjasama kepada para dokter ya, khususnya di syaraf di Indonesia. Makanya emang lab ini ya kita desain ya khusus untuk bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di neuroscience seperti itu. Nah, selain itu juga kita melakukan kerjasama kepada stakeholder pendidikan ya, seperti PAUD ya, apa namanya TK, kemudian asosiasi-asosiasi apa namanya pendidikan anak usia dini, ada IGTKI, Himpaudi, IGRA seperti itu. Nah, ini kita melakukan yang namanya apa namanya melakukan kerjasama. Nah, itu ya kegiatan kita yang kita lakukan. Yang pertama itu tadi adalah untuk praktikum mahasiswa, yang kedua itu adalah untuk penelitian, yang ketiga itu adalah pengabdian masyarakat. Nah, kita juga melayani apa namanya berbagai asesmen. Nanti kedepannya kita akan melayani berbagai asesmen terkait dengan perkembangan anak ya, baik anak yang special need ataupun memiliki kebutuhan khusus, atau anak yang regular need ya, anak yang apa namanya yang apa tidak memiliki special need seperti itu. Jadi nanti kita bisa melayani para masyarakat ya, ya, untuk memberikan namanya assessment ataupun memberikan profiling ya, bagaimana perkembangan otak anaknya seperti itu ya. Nah, kemudian selain tadi saya sampaikan aktivitasnya adalah yang tiga tadi, yaitu pertama itu adalah untuk
praktikum para mahasiswa, yang kedua itu adalah penelitian, dan yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat. Kami juga tadi saya sudah sampaikan ada kerjasama ya. Nah, tapi saya ingin sampaikan lebih khusus bahwa laboratorium ini sudah memiliki banyak mitra ya, ataupun kerjasama seperti itu. Jadi saya sampaikan ada Perdosi ya, Persatuan Syarat Dokter Syaraf Indonesia. Kemudian ada juga kita kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Pajajaran ya. Jadi kita sudah melakukan kerjasama ke FKG Unpad ya, khususnya di bidang tentang neurodental seperti itu ya, tentang neuroscience, tapi lebih khusus ke gigi seperti ya, ilmu gigi seperti itu. Nah, kemudian juga kita sudah melakukan kerjasama juga kepada Persatuan Dokter Umum gitu kan. Jadi emang kenapa sih kita kerjasama kepada para dokter ataupun ke dokter gigi dan seterusnya? Karena emang ilmu neuroscience ini emang nggak bisa dipisahkan ataupun tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tidak bisa berdiri sendiri karena dia memiliki yang namanya pecahan-pecahan yang lain. Gitu. Kalau misalnya kita lihat perkembangan anak ya, perkembangan anak kita tidak bisa melihat perkembangan anak itu dengan satu perspektif. Ya, jadi kita harus melihat perkembangan anak kita itu helikopter view-nya itu harus lebih tinggi seperti itu ya. Jadi kita akan melihatnya itu lebih tinggi. Jadi banyak aspek yang akan kita lihat gitu untuk perkembangan anak kita. Makanya lab ini banyak melakukan yang namanya kerjasama ke kedokteran seperti itu. Nah, selain kedokteran juga kita sudah melakukan kerjasama kepada praktisi-praktisi yang lain ya, yaitu ada IKATWI. Nah, ikatan para terapi ya, khususnya tunawicara. Nah, tadi saya sampaikan kalau misalnya kita melihat perkembangan anak itu nggak hanya satu perspektif aja gitu kan. Ini kita sudah melakukan yang namanya kerjasama dengan IKATWI ya, ikatan para terapi untuk tunawicara. Kemudian selain IKATWI ataupun para terapi-terapi ya, kita sudah melakukan yang namanya kerjasama juga ke ikatan terapi ya, terapi-terapi yang lain juga seperti itu, supaya yang namanya lab neuroedu ini emang benar-benar bisa mengcapture ya, bisa memberikan yang namanya profiling terhadap anak kita itu secara utuh. Nah, selain tadi para terapis, kita juga kerjasamanya kepada para penggerak edukasi ya. Ada yayasan, banyak yayasan tentang pendidikan, termasuk salah satunya itu ada YPAC, kemudian ada MPAT, dan ada PT AIDS ya, kemudian ada YKKI dan YLI, dan banyak yayasan yang lainnya seperti itu. Nah, itu adalah kerjasama yang sudah kami lakukan. Nah, yang kami tunggu-tunggu nih, para praktisi PAUD, kemudian para guru PAUD, para para akademisi PAUD ya, baik PAUD ataupun yang non PAUD, kami mengundang dan kami mengajak ya para masyarakat ya, khususnya di Indonesia ya, untuk join ataupun bersama-sama kami ya untuk mengembangkan laboratorium ini, karena kami butuh partner juga ya, kami sangat membutuhkan partner. Kami ingin tumbuh dan berkembang bersama para praktisi PAUD dan para ayah bunda, kemudian para akademisi PAUD dan seterusnya. Kami mengundang untuk ayo kita bersama-sama tumbuh dan berkembang ya, dan kami ingin sekali bahwa laboratorium neuroedu ini bukan hanya ada di Universitas Pancasakti Bekasi, tetapi ada di universitas yang lain. Bahkan masyarakat umum juga pun bisa bekerja sama
ya untuk membuat yang namanya lab juga. Ya, misalnya ada asosiasi-asosiasi tentang pendidikan ataupun tentang apa namanya LSM gitu ya, lembaga swadaya masyarakat seperti itu ingin punya lab juga tentang neuroedu. Nah, kami ingin sekali ya untuk kita bekerja sama bisa menelurkan lab neuroedu yang lainnya seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Lab Neuroedu Universitas Pancasakti, lab ini dipersembahkan oleh Universitas Pancasakti bekerja sama dengan Yayasan Andara Talipantea sebagai pemegang alur dan pengelola lab. Bagaimana mengakses Lab Neuroedu? Pastikan Anda mengunjungi application store, karena di sana Anda akan menemukan aplikasi VR Neuroedu dan juga NeuroTune. Ya, yang pertama adalah aplikasi VR Neuro Edu Lab. Betul sekali, aplikasi ini menggunakan virtual reality. Dan yang kedua adalah aplikasi NeuroTune. Dan aplikasi ini berbasis Android, sehingga dimanapun Anda berada, siapapun Anda pasti bisa mengaksesnya. Ya, Lab Neuroedu melibatkan para ahli di bidang kesehatan dan juga pegiat pendidikan. Kami bersinergi untuk pendidikan Indonesia membangun generasi tangguh. Baik rekan-rekan, saya Kevi dan juga tim yang bertugas di belakang layar mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada Neuro Edu Talk di topik yang berbeda.
Salam semangat merdeka. Ingat, kenal anak, kenal perkembangan otaknya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.